Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusallu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Istiqomah, pegawai syara, imam, khatib dan bilal, serta yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz, ustazah, tuan guru, kemudian yang saya hormati jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah. Nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, karena dengan nikmat inilah kita semua, Bapak Ibu, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nikmat sehat ini, tentunya kita sebagai manusia itu mempunyai dua pilar. Pertama jasmani dan yang kedua rohani. Dua pilar ini sangat menentukan bagaimana kelanjutan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang payahnya kita itu salah mengaplikasikan antara dua nikmat ini. Pertama, kita lihat dari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat sehat. Ketika kita dikasih nikmat sehat, tentunya kita rawat jasmani kita rawat seharian full, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kita sibuk untuk merawat yang namanya jasmani kita ini. Contohnya bagaimana? Contoh merawat jasmani itu ketika kita sebelum bekerja, kita mandi terlebih dahulu supaya badan kita segar. Lalu kita berikan pakaian yang bagus, yang nyaman, yang ketika nanti kita berkumpul dengan teman-teman kita bisa enjoy. Kemudian setelah itu jasmani kita pun kita beri asupan-asupan seperti makan, minum, yang ngopi-ngopi, yang merokok-merokok. Itu semuanya asupan jasmani yang kita pelihara setiap harinya. Nah, lalu hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya? Dan ini adalah pilar yang kedua, yaitu rohani. Ketika Allah sudah memberi jasmani, ada juga rohani. Nah, rohani itu butuh yang namanya asupan-asupan gizi, Bapak Ibu sekalian. Bukan jasmani saja yang kita pelihara,
Bukan badan kita saja yang kita pelihara, tapi kita nggak tahu. Terkadang kita lupa dengan nikmat Allah bahwa rohani itu justru juga perlu yang namanya asupan-asupan gizi. Apa itu? Kalau jasmani tentu asupannya itu adalah kita menjaga pola makan kita supaya tidak sakit dan lain sebagainya. Nah, ruhani itu menjaga bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus terjaga kepada Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ruhani. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat sehat jasmani, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan sakit. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sakit, jasmani kita itu di dunia ini banyak sekali obat, banyak sekali dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Kita dikasih seumpamanya cobaan sakit gigi, ada dokter sakit gigi. Ketika Allah memberikan kita cobaan sakit paru-paru, ada dokter sakit paru-paru. Bahkan spesialisnya pun ada. Ketika kita sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala penyakit hal yang seperti ini sifatnya kejasmanian. Semuanya untuk untuk bagaimana kita bisa sehat, kita mengupayakan supaya kita itu sehat, cari kita dokter. Bahkan sampai ke luar negeri, nggak ada uang kita pinjam, nggak ada pinjaman, nggak ada uang. Bagaimana caranya? Untuk bagaimana kita sehat. Tapi kalau kita dikasih penyakit ruhani, seperti penyakitnya itu sombong, iri, malas beribadah kepada Allah. Ini penyakit ruhani Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu. Orang yang bisa mengetahui penyakit rohani kita itu bukan kita sendiri, justru orang lain. Kenapa? Karena yang bisa melihat, wah, bapak itu kok sombong nian, padahal kita nggak tahu apakah kita itu sombong atau tidak. Bapak itu kok pelit nian, ibu itu pelit nian, nggak pernah ini, nggak pernah itu, senyum nggak pernah. Ini namanya sifat ataupun penyakit rohani. Kita nggak tahu, tetapi orang mengetahui penyakit kita. Nah, ini sifatnya perbedaan antara mengetahui penyakit jasmani dan rohani. Kalau penyakit jasmani, kita sendiri yang tahu. Sakit perut, ya kita yang merasakan. Nggak mungkin ya kita sakit perut, bapak itu yang merasakan, kan nggak mungkin. Atau kita sakit gigi, ya kita yang merasakan. Nah, nggak mungkin orang lain yang merasakan sakit gigi. Maka Bapak Ibu sekalian hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah memberikan penyakit, maka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghancur leburkan dunia ini, istilah bahasa kita itu kiamat. Itu kalau ada orang yang masuk neraka, ya, ada orang yang masuk neraka, Allah nggak tanya. Allah nggak nanya seperti ini, ya Ahmad, kenapa engkau masuk neraka? Sakit gigi pak, atau sakit paru-paru pak, masuk neraka? Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Penyebab masuk neraka itu adalah kita mempunyai penyakit rohani tadi, seperti iri, dengki, pelit, sombong, lupa dengan Allah. Itu juga penyakit namanya. Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi nikmat sehat kepada Allah, selagi kita masih mempunyai nikmat
sehat yang bisa kita nikmati, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.